Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Maidah ayat 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa qala al-masihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar. Wa ma lil-zalimina min ansar. Wa ma lil-zalimina min ansar. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru. La yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. La yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirun
Wallahu ghafurur rahim. Mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Wa ummu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Wallahu was-sami'ul alim. Wallahu was-sami'ul alim. Ya uyande ayat 72 J2 tilu. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qala al-masihu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimina min ansar. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masihu
siddiqah kana ya'kulani ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yufakun qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a wallahu was-sami'ul alim. Ayat-ayat yang dibaca ini menjelaskan tentang keyakinan kekristenan. Kekristenan itu dari Kristen, Kristen itu dari Kristus, Kristus itu dari Mesiah, Mesiah teh Al-Masih. Makanya di sini yang dikutipnya bukan Isanya tapi Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang diusap, diurapi, maksudnya yang diistimewakan. Keyakinan mesianisme atau keyakinan kekristenan itu sampai Konsili Nikea tahun 351 itu masih perdebatan panjang dan tidak berkesudahan Yesus itu Tuhan atau Rasul. Yang terkenal itu kelompok yang mengajarkan bahwa Yesus itu manusia, ciptaan Tuhan, seorang apostolos teh Rasul. Itu kelompok Arius dan Makedonius ya. Sampai kemudian ada Konsili Nikea, lalu dikuatkan oleh Konsili Konstantinopel ya, Konsili Muktamar, konsensus ya. Terus Konsili Kalsedon, terus gitu. Nah di setiap konsili itu menyepakati satu kredo. Kredo teh bahasa kita nama syahadat, bahasa Ibraninya shema. Kredo di konsili-konsili itu ada banyak, sampai sejarawan juga susah. Yang terpanjang itu kredo Nikea yang panjang gitu. Ada bahasa Yunaninya, bahasa Latinnya, bahasa Indonesianya. Cuma dari sekian banyak kredo itu secara umum ada dua. Satu, yang meyakini bahwa Yesus itu satu hakikat dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Tuhan. Nah itu yang ayat 72. Ada kredo naon tadi disebutkan nya Nikea, Konstantinopel, satu lagi ngedak poho. Itu mengajarkan bahwa Yesus itu satu dari tiga, antara Tuhan Bapa, kemudian Tuhan Anak dan Roh Kudus. Nah itu yang ada di ayat 73. Jadi Al-Quran mantap gitu ya, ngehantem akidah Kristen teh. Jadi kababa dua nana. Jadi nyada Allah maha uning, atunya Allah maha tahu. Allah tahu peta kredo-kredo yang ada di Kristen. Orang mah bantah apa? Nabi Muhammad nyata apa? Lah pernah diajar kekristenan. Tapi dua ayat ini menggambarkan begitulah inti kredo yang ada di dalam Kristen, bahwa dua-duanya numana wae dihantam ku Al-Qur'an. Dan Allah di sini tegas mengatakan laqad kafara, sungguh telah kafir. Kalau kafir khalidina fiha abada, kekal di neraka selama-lamanya. Ini sekaligus
jadi penegasan dari ayat kemarin yang sering diselewengkan oleh orang liberal, oleh orang pluralis, ayat 69, bahwasanya mau orang Islam, orang Kristen, orang Yahudi, penganut agama kultur, semuanya ada peluang untuk selamat, ya. Truth of claim, truth of salvation istilahnya, ada peluang untuk selamat masuk surga. Nah, kemarin kan sudah kita bahas, ada syarat-syaratnya itu iman kepada Allah, hari akhir, amal solih, tentunya sebagaimana dikonsepkan Al-Quran dalam di ayat Quran. Hari ku orang pluralisme nafsirkeun iman ke Allah, hari akhir jeung amal soleh teh make hermeneutika teu make Al-Quran. Bagaimana konsep iman kepada Allah, hari akhir, amal soleh sudah kita bahas. Intinya kata Imam Ibnu Katsir harus sampai keyakinan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu jadi pembeda, ya, jadi al-furqan. Pokoknya yang beriman Muslim surga, kalau tidak beriman kafir masuk neraka. Nah, ayat ini menegaskan bahwa orang Kristen, Nasoro yang kemarin disebut di ayat 69, kalau masih tetap dalam keyakinan kredo kekristenannya, maka tetap kafir. Sasoleh-solehna, tanda kutipnya, solehna soleh bahasa Indonesia lain bahasa Al-Quran. Laqad sungguh kafaro telah kafir alladzina qalu, orang-orang yang mengatakan innallah, sesungguhnya Allah huwa, dia adalah al-Masih ibnu Maryam, al-Masih Isa bin Maryam. Ini yang tadi mengajarkan satu hakikat, Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Jadi Tuhannya satu, nya Allah, nya Yesus. Jadi Yesus itu perwakilan dari Allah. Ketika Yesus turun ke bumi, ada kekosongan, ada teori kekosongan, ya, istilahnya teori inkarnasi. In teh asup, karnal teh daging, ingat karnivora, ya. Jadi inkarnasi itu Tuhan mengosongkan dirinya, masuk dulu ke dalam tubuh. Nah, itulah jadi Yesus, ya. Itu salah satu kredo Kristen. Wa qala al-Masih, padahal Kristus mengatakan, boleh ya kita terjemahkan begitu, tapi bukan berarti kita yakin konsep Kristus Kristen. Ya, ini untuk mendekatkan pemahaman umat Islam bahwa memang ayat ini nembak Kristen. Padahal Kristus berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ente ya Yohanes, karena memang Kristus itu khusus diutus buat orang Bani Israel, bukan untuk orang Yunani, untuk orang Romawi. Beda nanti dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk semua umat manusia. Wa'budullah, ibadahlah kalian kepada Allah, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbakum, dan Rob kalian. Al-Quran mah konsisten, ya, di berbagai ayat, di surat Maryam, di surat Ali Imran, ya, yang menceritakan tentang Nabi Isa, atau yang kemarin kita bahas di juz 25 surat Az-Zukhruf. Semuanya Nabi Isa itu selalu mengajarkan ibadah mah ke Allah, yang itu juga Tuhannya Nabi Isa, karena Nabi Isa bukan Tuhan. Dan Al-Quran juga tegas mengatakan semua Rasul pasti ajarannya ani'budullah wajtanibut taghut. Allah ilaha illa ana fa'budni, ya. Gak mungkin kata Allah dalam surat Al-Furqan Al-Imran, mana mungkin seorang nabi yang mengajarkan tauhid lalu kemudian mengajarkan syirik. Ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun, ya. Atau tongboro Nabi Isa, saya juga mal mungkin abdi mubalik biasa ngajarkeun tauhid geus kitu, geus tauhidna ayeuna orang syirik, mustahil, kontradiktif. Apalagi ini syiriknya syirik ibadah kepada Allah juga ke saya, ya. Wah, lebih nabina, mustahil.
Nabi Isa mengajarkan innahu mayyusyrik billah, sungguh siapa yang syirik kepada Allah, syiriknya syirik ibadah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Jadi kekal di neraka selama-lamanya, wa ma'wahun nar. Beda dengan orang Islam masuk neraka tapi nanti dipindahkan ke surga. Asal yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa cenah harisna la ilaha illallah nya sapaket da kan ngajahitna Nabi Muhammad. Teu iman ka Nabi Muhammad kumaha? Mal dijahit ku Nabi. Wa malil zalimina min ansor, dan tidak akan ada bagi orang dolim yang akan menolong. Maksudnya tidak akan ada Nabi Muhammad yang berikan syafaat, termasuk pemberi syafaat lainnya para nabi, para malaikat, nggak mungkin. Nggak ada syafaat buat orang-orang dolim yang dolimnya dolim dosa besar sampai kafir. Yang kedua, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, sesungguhnya Allah itu yang ketiga dari yang tiga. Nah ini mah yang ada di Indonesia. Di Indonesia mah Katolik itu kredonya Nikea, ya. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, tilu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu, nggak ada lagi yang lain. Wa illam yantahu, dan jika mereka tidak berhenti amma yaqulun, dari apa yang mereka katakan, layamassanna, pasti akan kena alladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, minhum, di antara mereka, adzabun alim, siksaan yang sangat pedih. Afala yatubun, kenapa mereka tidak bertobat, ilallah, kepada Allah, wa yastaghfiruna, dan mereka tidak memohon ampunan kepadanya dan gerak tarobat istighfar. Sudah diingatkan ku Arius, Makedonius, dan banyak sekte-sekte Kristen, ya, yang mengajarkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi hanya sekedar utusan Allah. Wallahu ghafurur rahim. Mal Masihu ibnu Maryam, bukanlah Kristus putra Maria itu illa rasul, tak tegaskan kecuali seorang rasul. Ini yang jadi perdebatan sebelum ada Konsili Nikea, Konstantinopel, ya, dan seterusnya. Qad khalat, sungguh telah ada min qablihi, sebelumnya ar-rusul, rasul-rasul. Kalau di surat Al-Furqan Ali Imran, Al-Furqan ya. Surat Ali Imran kan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Jadi lamun dek anggap anak Tuhan, nah jauh-jauh ka Nabi Isa tuh, ka Nabi Adam Bogu, bapak, inung. Dan kenapa Tuhan telat menurunkan anaknya untuk menebus dosa manusia di awal itu? Berarti Nabi Ibrahim dosa, ada canaya Nabi Isa, Nabi Musa dosa. Berat tuh keyakinan itu, ketahuan bohongnya. Wa ummu siddiqoh, dan ibunya seorang siddiqoh. Siddiqoh itu kata Ibnu Katsir level di bawah Nabi kan. Faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Jadi bawah Nabi itu siddiqin. Siddiqin itu orang-orang yang tanpa ragu lagi imannya siap jihad dengan nyawa, dengan harta. Ulaika humus shodiqun, waladina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Kalau di surat Al-Hasyr, yang berani ukhrijum diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humus shodiqun.
Jadi level di bawah Nabi. Ini merupakan pembersihan nama baik Bunda Maria. Kan ku orang Yahudi mah Siti Maryam itu dicap sebagai pezina, ya. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryam buhtanan azima di surat An-Nisa yang kemarin ya. Jadi orang Yahudi nuduh Nabi Siti Maryam itu zina. Kalau orang Kristen nuduh Siti Maryam itu selevel Tuhan, ya. Nah, kalau Al-Quran menegaskan wa ummuhu siddiqah, ya, yang meyakini kebenaran Nabi Isa sebagai Rasul, ya. Kana yakulani ta'am, keduanya makan makanan piraku aya Allah dahar, ya, ayat Tuhan makan. Nah, ini yang nanti jadi dalil meskipun terlalu lebay, ya. Mu'tazilah menolak semua hal-hal yang identik dengan makhluk untuk Tuhan. Akibatnya sifat-sifat Allah ditolak ku Mu'tazilah, dan itu berlebihan. Sudah kita bahas kemarin, ya, di kajian kitab. Contoh, Mu'tazilah tidak terima kalau Al-Quran disebut kalamullah. Kalamullah itu firman Allah, karena berarti Allah bisa ngomong. Allah bisa ngomong berarti punya organ fisik seperti manusia. Mu'tazilah anti, lantaran lamun teu kitu nanti sama dengan Yesus, ya, keyakinan itu. Ungzur, perhatikanlah, kaifa nubayyinu lahumul ayat, bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat ini. Jelaskan konsili Kristen kredona kabeh kababat. Terus fakta Nabi Isa begini adanya, kemudian ibunya juga begini, makan biraku makan makanan Tuhan. Tsumangdur, kemudian perhatikan, anna yufakun, bagaimana bisa mereka dipalingkan, disimpangkan, dijauhkan, atau tufakun itu dibohongi dari ifkun. Qul, katakan, ata'buduna, kenapa kalian menyembah min dunillah, selain Allah, ma la yamliku lakum, yang tidak berkuasa bagi kalian, darron, untuk menimpakan kesusahan, wala naf'an, atau manfaat. Itu di kredo Nikia itu yang ada di Indonesia juga termasuk. Poin keduanya itu meyakini bahwa Yesus turun ke bumi lalu menderita untuk menebus dosa manusia. Saya kan sudah banyak tulis dulu tentang Yesus di Buletin At-Taubah, ada juga di Islam Kafah jilid 2. Jadi sampai Yesus sendiri nggak berdaya, dikejar-kejar, lalu disiksa, lalu disalib, sampai menjerit, ya, sampai menangis, sampai disebutkan menangisnya menangis darah gitu di Bible deh. Piraku ayat Tuhan gitu. Boro-boro nyalamatkeun batur, nyalamatkeun manehna sorangan ge teu bisa. Sampai berdoa. Pan berdoa teh aya dina Bible nu aya dibaca ku orang Kristen. Nuduhkeun berarti lain Tuhan. Berdoa, Tuhan Bapa selamatkan aku gitu. Tuhan gitu. Ini yang Allah kritisi. Boro-boro mere manfaat ka batur, manehna wae susah teu bisa dileungitkeun, ya. Wallahu was-sami'ul alim, dan Allah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.